Jokowi jadi magnet pemimpin dunia, atasi krisis ekonomi global. Kepemimpinan Presiden Jokowi makin menjadi sorotan primadona dunia. Setelah beberapa hari lalu, disebutkan bahwa banyak pemimpin dunia yang meminta Jokowi untuk menyuarakan isu perdamaian, kali ini ada beberapa negara yang mengajukan pertemuan bilateral dengan Indonesia. Berdasarkan laporan Kementerian Luar Negeri, ada 18 negara yang mengajukan pertemuan bilateral dengan Presiden Jokowi pada KTT G20 nanti. Di antaranya ada Amerika Serikat yang sudah masuk dalam daftar pengajuan tersebut. Apa yang menyebabkan negara-negara dunia menyoroti Indonesia dan berlomba-lomba untuk adakan pertemuan bilateral dengan Indonesia, khususnya dengan Presiden Jokowi? Tentu saja ada banyak hal yang ingin dibicarakan dengan Jokowi. Tapi melihat beberapa isu belakangan ini, terutama terkait kesiapan Indonesia di dalam menghadapi kemungkinan krisis ekonomi global, maka diperkirakan pertemuan bilateral dengan Indonesia adalah menyangkut seputar penguatan ekonomi tersebut. Pertama, terkait isu krisis ekonomi global. Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki tren pertumbuhan ekonomi yang positif. Di antara negara-negara G20, Indonesia termasuk yang paling baik tren pertumbuhan ekonominya. Pada kuartal 2, 2022 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,44%. Diproyeksikan pada kuartal 3 naik menjadi 6%. International Monetary Fund (IMF) dalam laporan World Economic Outlook edisi Juli tahun 2022, menyajikan proyeksi pertumbuhan ekonomi negara-negara G20 pada akhir 2022. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,3%, berada di posisi kedua setelah Arab Saudi yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 7,6%. Kedua, terkait isu krisis pangan global yang salah satunya sebagai akibat dari perang Rusia dan Ukraina yang merupakan produsen dan eksportir komoditas utama dunia, seperti minyak dan gas, pertambangan, hingga pangan yang banyak berasal dari kedua negara tersebut. Indonesia sendiri termasuk salah satu negara memiliki ketahanan pangan yang baik untuk menghadapi krisis pangan. Salah satunya, Indonesia memiliki cadangan kebutuhan pangan untuk kebutuhan pokok. Indonesia juga tidak terlalu bergantung pada negara lain dalam hal memenuhi kebutuhan pangan. Terlebih lagi, Indonesia memiliki kekayaan atau keanekaragaman pangan lokal, selain beras. Selain itu, untuk mengantisipasi krisis pangan, Presiden Jokowi telah menerbitkan Perpres Nomor 125 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan cadangan pemerintah. Semua itu berkontribusi pada kesiagaan dan kesiapan Indonesia menghadapi ancaman krisis pangan global. Sekali lagi, krisis ekonomi dan pangan global sangat mungkin mengancam negara manapun di dunia, tapi Indonesia termasuk yang paling optimis baik itu berdasarkan proyeksi dari WHO, ekonom dan tentu optimisme dari pemerintah.